Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain. Saudara-saudara, kita mulai pertemuan malam hari ini dengan membaca Al-Fatihah untuk Kiai Soleh Darat, penulis kitab Faidur Rahman yang kita pelajari ini. Lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, kita melanjutkan pembicaraan mengenai ayat ke-25 dari surat Al-Baqarah yang dipotong menjadi beberapa bagian. Dua bagiannya sudah kita pelajari, tapi yang bagian kedua belum selesai, yaitu tentang buah-buahan yang disediakan untuk para penghuni surga. Bismillahirrahmanirrahim. Wes ngendika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utawi wong ahli jannah kabeh iku padha mangan lan padha nginum lan ora padha nguyuh lan ora padha ngising lan ora ana ngetokaken umbel lan ora ana padha idu hale. Padha den paringi hamdulan tasbih kaya lakune nafs. Jadi Rasulullah SAW bersabda bahwa ahli surga itu makan dan minum tapi tidak buang, ya, tidak buang air, baik air kecil maupun air besar. Demikian pula tidak mengeluarkan ingus dan tidak meludah. Ya, semuanya diberi pujian dan tasbih seperti jalannya nafas, ya. Pangane kabeh dadi atop lan dadi keringet gandane kaya misik. Jadi makanan yang masuk, minuman yang masuk itu dibuang melalui keringat yang baunya seperti minyak wangi dan juga keluar dari sendawa. Tidak ada yang keluar dengan buang air besar atau buang air kecil. Qala Imamun Nasafi aweh weruh. Ada Imam Nasafi yang kemarin juga sudah kita sebut, yaitu seorang ahli tafsir dan ahli ilmu kalam. Setuhune wawane swarga iku padha wawane donya kene kaya anggur delima lan liya-liyane, krana manungsa kabeh lamun keparingan panganan ingkang ora kulina mangan lan ora kulina weruh maka yakti sengit ora gelem mangan. Jadi menurut Imam Nasafi bahwa buah-buahan di surga itu sama dengan buah-buahan di dunia, seperti anggur, delima dan lain-lain. Karena manusia itu kalau diberi sesuatu makanan yang asing, yang dia tidak pernah tahu, itu cenderung untuk menolaknya, tidak mau memakannya. Arai mengkono den ganjar mukminin kabeh apa kulinane ing dalem donya ora liya supaya dadi seneng anteng. Jadi karena itu maka orang mukmin semua itu diberi apa yang sudah terbiasa bagi mereka, apa yang sudah dikenali di dunia, ya, tidak lain hanya supaya mereka menjadi senang dan tenang. Hukiyanil Hasan, diceritakan dari Hasan. Kalau disebut hanya Hasan saja, biasanya dimaksud adalah Hasan Al-Basri, guru di dalam sejarah Islam. Ini ada seorang guru yang namanya Hasan. Dia sebenarnya lahirnya di Madinah,
tapi lalu mengajarnya di Basrah. Den paringi suguhan wong mukminin kabeh kelawan sak piring basi kelawan isine buah-buah. Mongko nuli den pangan, nuli teka malih malaikat nggawa piring malih kelawan wewan kang padha karo mau. Mongko nuli ngucap mukminin iki tunggale mau. Mongko ngucap malaikat panganen ya mukminin rupane padha rasane beda. Jadi menurut Hasan Basri itu bahwa suguhan di surga bagi kaum mukmin semua itu adalah sepiring buah ya. Basi itu ya semacam pinggan besar dengan isinya itu buah-buahan. Lalu mereka makan, lalu datang lagi, kalau sudah habis datang lagi begitu buah-buahan yang sama dengan yang tadi. Maka lalu mereka mengatakan, ini seperti yang tadi. Nah, misalnya begitu. Lalu malaikat mengatakan, makanlah saja wahai orang mukmin, rupanya sama tetapi rasanya beda-beda. Angendika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setuhune ahlul jannah yakti ngranggeh ing woh-wohane swarga krana arah den pangan hale durung tutuk ngranggehe marang tangan angin wis den lironi gantine kang den petik. Mongko nalikane ningali mukminin kabeh ing woh-wohane hale wis pulih kaya maune wallahu alam. Jadi Rasulullah SAW bersabda bahwa nanti di surga penghuninya itu memetik buah-buahan, begitu tangannya menjulur ke buah, ya, mau mengambil buahnya itu belum sampai tangannya mencapai itu sudah muncul buah yang lain lagi. Artinya itu untuk menggambarkan bahwa buahnya itu buah yang banyak gitu, tidak habis dipetik begitu sampai ke metik itu sudah ada penggantinya lagi di situ dan seterusnya begitu. Jadi dipetik itu tidak habis-habis begitu diceritakan. Ya, jadi seperti pulih seperti tadinya, seperti sebelum dipetik. Wallahu a'lam. Ya. Faqala ta'ala walahum fiha azwajum mutahharatu wa hum fiha khalidun. Nah, ini bagian terakhir dari ayat 25. Lan kaduwe mukminin kabeh ing dalem swarga iku peparinge pira-pira bojo kang suci-suci saking saking widodari utawa bojo donya kang sholihah. Dan penghuni surga itu mendapatkan pasangan atau istri yang suci, yang tidak pernah menstruasi, yang berupa bidadari-bidadari atau istri dari dunia yang saleh. Itu. Ya, ini ada orang bertanya, istrinya kok hanya istri yang disebut? Ya, ini masalah budaya ya, dalam budaya Arab dan juga dalam budaya lain-lain itu lelaki itu lebih dominan di dalam bahasanya, termasuk dalam bahasa Indonesia. Terbiasa orang menggunakan kata, kalau pidato itu bapak-bapak ya, ibu-ibunya jarang disebut ya. Memang lalu ada gerakan yang mengatakan kenapa tidak disebut ibu-ibu ya. Jadi ini warisan dari budaya lama yang hanya mengarahkan perhatian itu kepada laki-laki sebagai sebagai pelaku budaya, terutama di luar rumah. Utawi mukmin kabeh iku padha langgeng ing dalem suwarga, ora metu-metu ora mati-mati. Yani mongko tatkalane ora sampurna wong kang mangkono ing dalem tetamanan angin kelawan kanthi wadon kang ayu rupane, mongko dadi anuturaken subhanahu wa ta'ala ing bojone para mukminin kabeh. Jadi orang di surga ya, orang di surga itu abadi ya,
tidak keluar-keluar dari surga dan tidak mati juga. Maka ketika kesempurnaan dari orang yang ada di taman itu hanya ada kalau dengan adanya perempuan yang cantik, maka diberikanlah di situ juga perempuan cantik. Allah menyebutkan bahwa istrinya orang mukmin itu semua ana kalane bojo saking donya lan ana kalane jodohan saking wadon swarga kang kedadian saking misik. Jadi ada kalanya artinya kalau istrinya di dunia juga orang yang solihah, orang mukmin, maka itu menjadi kawannya juga. Tetapi kalau tidak, di situ ada pasangan yang dari surga yang di sini terbuat dari wangi, dari minyak wangi. Ya, bukan berarti tidak dari minyak, tidak. Tadi artinya pasangannya itu wangi. Lan iya iku hurul ain. Nah, namanya itu hurul ain. Artine wadon kang putih rupane, semono uga kuning kang jembar netrane, kang bagus-bagus rupane, kaya rupane endok suwari kang lagi metu saking babone. Nah, namanya itu hurul ain. Ya, hurul ain itu artinya adalah perempuan yang putih kulitnya atau bisa juga kuning, yang matanya itu lebar. Ya, ain itu artinya orang yang matanya lebar, yang rupanya cantik seperti, nah ini di perumpamaannya itu seperti telur kasuari yang baru keluar dari induknya. Ya, saya sendiri belum pernah melihat telur kasuari yang baru keluar dari induknya itu seperti apa, tetapi maksudnya itu warna yang disukai. Lan setuhune subhanahu wa ta'ala wis nyawisi maring mukminin kabeh piranti panggonane para garwane mukminin, den cawisi kubah lu'lu' putih dhuwure swidak mil, bunder tengah bolong ora ketinggalan saking jabane. Nah, ini gambaran dari ahli tafsir terdahulu ya, yang diriwayatkan oleh Kiai Saleh Darat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menyediakan bagi orang mukmin semua, itu disediakan tempat bagi istri-istrinya yang orang mukmin itu, yaitu berupa rumah kubah ya, rumah kubah dari lu'lu ya, dari mutiara yang putih, yang tingginya itu 60 mil. Ya, 60 mil itu berapa? Kalau kali 2,5 berarti berapa? 150 meter tingginya. Nah, tingginya 150 meter, tinggi sekali. Bulat, di tengahnya berlubang, tapi tidak kelihatan dari luar. Lan setuhune wong ahli jannah kabeh iku den dadekaken kaya asale Bapa Adam alaihi salam, lan iya iku swidak dzira, lanang utawa wadon. Jadi nanti tingginya orang di surga itu sama dengan tingginya Nabi Adam, yaitu 60 dzira. Ya, dzira itu dari ujung jari sampai ke pangkal lengan. Jadi kira-kira 3/4 meter. Jadi kalau atau setengah meter lebih sedikit, mungkin 60 cm. Kalau kali 60 berarti 360 cm. Banyak sekali. Jadi 300 berapa itu? 3.600 cm. Tinggi berarti orangnya. 300 berapa tadi? 60 dzira ya. Ya mudahnya 120 60 dzira kalau dibagi dua berarti 30 meter tingginya. Lebih. Laki-laki maupun perempuan. Ya, ini juga kita tidak bisa bayangkan sekarang orang tingginya 30 meter ya. Tapi itulah gambaran yang ada di dalam kitab-kitab tafsir klasik. Umurnya 30 tahun, ya, jadi dalam umur 30 tahun, ya, tidak tua, belum tua, tapi juga
tidak terlalu muda. Kira-kirane ora ngolah ngalih langgeng kaya mangkono. Jadi umurnya segitu saja kira-kira, tidak berubah, tidak menjadi lebih tua, ya, sehingga menikmati masa setengah bayanya gitu, atau masa muda yang ya kalau sekarang muda juga yang namanya itu 30 tahun itu. Lan setuhune wadone ahlul jannah iku suci-suci ora haid, ora manak, ora nguyuh lan padha prawan, ora rondo selawase. Ya, jadi yang perempuannya itu suci dari haid, tidak menstruasi, tidak pula beranak, tidak pula seperti tadi buang air, dan perawan terus, tidak menjadi janda selamanya. Sama wong soden cima mongko ketemu ijih perawan lan cimae ora kelawan ngetokaken mani balik mung ladzat kang ora tinemu ladzatin donya. Nah, ini gambarannya sangat sangat vulgar ya. Jadi kalau berhubungan seksual maka tetap perawan juga, dan hubungan seksualnya itu tidak dengan mengeluarkan air mani, tapi hanya merasakan kelezatan saja yang tidak ditemukan dalam kelezatan di dunia. Karena kenikmatan donya kabeh iku amung sawiji, nikmati akhirat 99 nikmat, wallahu alam. Karena kenikmatan itu dibagi 100 ya. Yang satu untuk kenikmatan dunia. Jadi senikmat-nikmatnya dunia itu hanya 1%, karena yang 99% itu kenikmatan di akhirat. Allahu a'lam. Ya. Allah semua, hanya Allah lah yang tahu. Utawi oleh mangan nginum wong ahlil jannah iku krana amrih ladzat bloko, ora kok kaya ing dalem mangan nginum nolak luwe lan nolak ngorong iku ora. Makan dan minumnya ahli surga itu hanya untuk kelezatan, untuk kenikmatan saja, bukan makan minum untuk menolak, untuk menghilangkan dahaga atau menghilangkan lapar, tidak. Semono uga oleh podo rabi lan oleh podo jima iya krana arah amrih ladzat istimta bloko, ora amrih tawalut lan ora amrih nulak maksiat. Demikian juga perkawinan atau hubungan seksual di surga itu hanya untuk kenikmatan saja ya, bukan untuk memperoleh anak dan bukan pula untuk menolak, untuk menghindarkan diri dari maksiat. Ora kaya oleh jima ing dalam dunya krana amrih tawalut wa daful maksiat iku ora. Jadi tidak seperti di dunia. Kalau di dunia memang tujuannya seperti itu, untuk memperoleh keturunan atau untuk menolak kemaksiatan. Krana wong ahli jannah wis aman langgeng, ora rusak abadal abidin. Karena orang surga itu sudah aman dari kemaksiatan dan tidak akan rusak-rusak selama-lamanya. Mongko tatkalane gawe upama Allah Subhanahu wa taala ing hali munafikin, dan upama akan wong kang nyumet damar, lan den upama akan kelawan wong kang kodanan, lan upama akan Subhanahu wa taala ing hali kafir kang nyembah berhala, dan umpama akan kelawan omai kemlandingan kelawan pangandikane kamathalil angkabut. Maka ini panjang, dari saya terjemahkan dulu. Maka ketika Allah membuat perumpamaan keadaan orang munafik, diumpamakan dengan orang yang menyalakan api dan orang yang kehujanan, serta membuat umpama bagi orang kafir dan penyembah berhala itu seperti berhalanya itu seperti jaring laba-laba, rumah laba-laba, dengan firman-Nya seperti kamathalil angkabut, seperti laba-laba. Lan malih ngumpamaaken Subhanahu wa taala ing apese berhala kelawan pangandikane wa iyaslubhumuz zubabu,
Dan Allah selain mengumpamakan dengan selain dengan jaring laba-laba itu juga diumpamakan berhala-berhala yang disembah itu diumpamakan dengan kata-kata wa yaslubhumudz dzubabu, dan ayat itu dan seterusnya. Dan kalau berhala itu dihinggapi oleh lalat, maka berhala itu tidak bisa menyelamatkan diri. Moko nalikane mangkono moko nyelo kafir musyrik kabeh lan padha nyelo Yahudi Madinah lan padha ngucap kafir kabeh, apa gawene dene Allah kok nganggo nyebutaken barang kang ina kaya laler lan kemlandingan ing hale Allah taala iku zat kang mulya agung. Jadi Allah mengumpamakan tadi dengan laba-laba, dengan lalat dan seterusnya. Maka lalu orang kafir itu mencela, kenapa Allah kok membuat perumpamaan dengan barang-barang yang hina seperti itu, yaitu dengan laba-laba dan dengan lalat, padahal Allah itu maha mulia. Semongso-mongso wong mulya tamtu ora kersa gawe upama barang kang ina. Nah, di dunia ini kan kalau orang mulia tidak mau menggunakan barang-barang yang hina. Kapan-kapan mangkono moko semong-semongso wong kapan-kapan mangkono mongko iki Quran dudu dawuhe Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau demikian maka karena Quran itu menggunakan perumpamaan dengan barang-barang yang hina, maka Quran itu bukan firman Allah Ta'ala. Itu kata orang kafir dan orang Yahudi. Karena lamun to dawuhe Allah lan kalamullah mongko yakti ora ana lafaz dzubab lan angkabut. Nah, maka kalau dari firman Allah maka mestinya tidak ada kata-kata dzubab dan angkabut, tidak ada kata-kata seperti lalat dan laba-laba. Mongko wujud dzubab lan angkabut iku dadi anuduhaken dudu kalamullah. Mongko sarehne kaya mangkono mongko temurun iki ayat kelawan pangandikane Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena celaan dari orang kafir dan orang Yahudi itu yang mengatakan bahwa Quran itu bukan dari Allah karena ada penyebutan hal-hal yang remeh-temeh, maka lalu turunlah ayat ini, yaitu innallaha la yastahyi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah tidak malu untuk membuat perumpamaan dengan nyamuk dan yang lebih kecil lagi dari nyamuk. Tapi kelanjutannya akan kita bacakan insyaallah besok. Dan untuk kali ini cukup sampai di sini. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.